Nuwun nggih. Ingin hasil mengimpang, tandur unggul solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Perkara yang halal itu sudah sangat jelas. Perkara haram juga sangat jelas. Namun di antara keduanya ada hal-hal yang masih samar, yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Hadis Rasulullah SAW ini memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa di dalam mengarungi hidup harus mengerti tentang halal dan haram. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas tentang halal haramnya, maka kita harus bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Karena kata Rasulullah tadi, hal-hal yang samar hanya diketahui oleh orang-orang yang sedikit. Siapa mereka? Kata para ulama, mereka adalah para mujtahid, para pakar hukum Islam, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Dari sini, marilah kita orang-orang awam sering menanyakan berbagai permasalahan kehidupan kita kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam tentang apa yang kamu tidak ketahui. Jangan sampai kita semuanya ini melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita, berkaitan dengan masyarakat kita, berkaitan dengan keluarga kita, dilakukan dengan tanpa ilmu. Karena orang yang melakukan suatu tanpa ilmu, maka kehidupannya akan ditolak dari surga. Kehidupannya akan didatangkan di neraka. Oleh karena itu, para warga Nahdien, marilah kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita kembali kepada ajaran para ulama dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas beberapa permasalahan muamalah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah ada jual beli dengan dua harga. Seperti yang kita ketahui, sering di dealer atau dimanapun ada jual beli barang antara kredit dan cash. Jual beli yang cash dengan harga sekian, jual beli yang kredit dengan harga sekian. Semisal kita ambil contoh sepeda motor. Kalau cash mungkin harganya 10 juta, kalau kredit menjadi 15 juta. Hal ini adalah jual beli yang bisa menjadi haram karena termasuk bai'atani fi bai'atin wahidah. Ada dua akad dalam satu akad. Ada dua jual beli dalam satu jual beli. Namun kata para ulama, hal ini diharamkan kalau memang dari pihak pembeli atau pihak penjual tidak ada kesepakatan ketentuan harga yang dipilih dari dua harga tersebut. Kalau ada kesepakatan, semisal pembelinya bilang, saya ambil yang cash, sehingga yang menjual tahu, akhirnya melaksanakan transaksi jual beli cash. Hal ini halal hukumnya. Atau pembelinya memilih cara jual beli kredit. Saya ambil yang kredit 15 juta. Pembelinya tahu, iya sepakat. Akhirnya ini halal. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika tidak terjadi kesepakatan itu. Karena apa? Karena ketika tidak terjadi kesepakatan, maka mungkin penjual menghendaki cash, namun pembeli menghendaki itu kredit. Sehingga nanti ketika terjadi ketidaksamaan keinginan, akan terjadi percekcokan. Islam tidak suka yang namanya cekcok. Islam tidak suka namanya pertengkaran. Islam suka jalbul maslahah, menarik kemaslahatan, menghindari kerusakan. Oleh karena itu, kalau jual beli yang seperti tadi sudah ditentukan, maka hukumnya halal.
Kalau ada orang bertanya, Ustadz, jual beli yang kredit itu kok boleh? Kenapa? Apakah tidak termasuk riba? Tidak termasuk riba. Karena itu sudah menjadi pilihannya. Tidak ada masalah riba dalam masalah ini. Ini sering disebut oleh pakar fikih dengan bai'ut taqsid, jual beli kredit. Hukumnya halal. Hukumnya diperbolehkan. Warga Nahdliyin yang berbahagia, perlu kita perhatikan ada lagi satu jual beli yang rawan berbahaya bagi kita. Rasulullah menyebutnya sebagai bai'ul hasad, jual beli lempar batu. Ya. Ini bisa tergambarkan di zaman sekarang dengan melemparkan sesuatu pada barangnya walaupun tidak berbentuk batu, seperti di pasar malam, di pasar-pasar umum. Terkadang ada orang melemparkan gelang pada barang yang akan ia beli. Ini diharamkan menurut Islam. Kenapa diharamkan? Karena sesuatu yang dibeli masih belum jelas, sehingga terjadi spekulasi yang mungkin merugikan dari pihak pembeli ataupun penjual. Kalau yang melempar itu terkena barang yang kecil, maka penjualnya atau pembelinya merasa rugi. Tapi kalau yang melempar itu pinter sehingga mengena perkara yang besar harganya, dia akan untung, namun penjualnya yang akan rugi. Dari spekulasi yang tidak jelas ini, Islam tidak suka. Islam sukanya adalah jalbul maslahah dan darul mafsadah. Yang maslahat dianjurkan, yang mafsadah dihindari. Sesuatu yang merugikan pasti diharamkan. Sesuatu yang menimbulkan kebaikan pasti dianjurkan, bahkan bisa-bisa diwajibkan. Demikian pengetahuan tentang masalah muamalah. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita semua kembali kepada para kiai, kembali kepada para ustadz. Ingat, ustadz, kiai yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat dan jauh dari golongan-golongan ahli bid'ah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.